Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Chandra Irawan, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari kanker, teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, hari ini Chandra lagi survei mencari tempat di mana kita mencari pencarian herbal, teman-teman ya. Seperti kayu bajakah, herbal hutan, pasak bumi, dan juga ginseng, teman-teman ya. Oke, hari ini kita sudah berada di atas perbukitan ya. Itu laut. Di pinggir itu laut. Jadi daerah kita itu ini, teman-teman ya. Jurang-jurang itu ada kelapa. Kalau dibandingkan ke dataran ke sini, teman-teman ya, kelapa itu tingginya ada 30 meter itu. Jadi ke jurang di bawah itu sana ya. Jadi biasanya kayu bajakah, akar bajakah itu tumbuh di perbukitan dan juga di lereng-lereng, teman-teman ya. Jadi kalau di dalam rawa-rawa itu banyak mengandung merkuri. Kata sahabat-sahabat dan guru-guru Chandra, banyak merkuri. Jadi khasiatnya, meskipun dia ada mungkin bajakah pahit ya, bajakah tampala original pahit, kalau dia tumbuh di bawah di rawa-rawa itu dia akan mengandung merkuri. Dia tidak menjadi obat, kawan-kawan, karena unsur haranya menurut Chandra kurang bagus ya, kurang bagus. Tapi kalau memang dia obat, kalau dia memang jenis obat Spatholobus, biasanya kalau dapat ya lebih baik yang ada tumbuh di lereng-lereng atau di perbukitan. Jadi Chandra sekarang lagi mensurvei mencari kayu bajakah segala jenis lah, Spatholobus, Uncaria, Uvaria, Tetrachera, dan jenis lainnya yang kita pelajari yang sudah komplit dan sudah banyak, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan sekali ini adalah tempat ini kita, kawan-kawan ya. Kebun kita. Jadi kebun ini sudah lama dahulunya tidak kita bersihkan, lebih kurang 50 tahun. Jadi alhamdulillah sekarang kita bersihkan kembali. Teman-teman bisa melihat ini ya. Nah ya, itu Bapak Chandra lagi kerja, kawan-kawan ya. Kita bersihkan di sini, kita berladang, teman-teman ya. Kita menanam pisang, kita juga menanam kelapa, menanam durian, dan juga menanam mangga dan sebagainya, teman-teman ya. Oke. Itu di bawah itu ya, ibaratnya karena jauh di bawah sana itu ya, itu banyak kayu bajakah, teman-teman ya. Cuman kita harus klarifikasikan jenisnya, khasiat dan manfaatnya. Harus benar-benar jelas khasiatnya. Itu aren. Itu aren, kawan-kawan ya. Pohon aren. Nah, di bawah itu termasuk ibaratnya karena sudah lama tidak diolah, berpuluh-puluh tahun, tapi ya berseberangan dengan ini juga, kawan-kawan ya. Tapi di sebelahnya lagi itu nanti akan ada hutan lindung, kawan-kawan. Jadi perjalanan ke sini pun kita jauh juga ini, kawan-kawan. Nah ini kayu bajakah juga, cuman kita tidak tahu jenisnya. Ternyata bukan obat ya, tidak kita ambil, kawan-kawan ya. Hati-hati bagi para pemula pencari kayu bajakah. Kayu bajakah itu banyak jenis, harus pas klarifikasikannya, harus dites, dicoba dulu, dan baru bisa layak dikonsumsi. Karena jenisnya itu banyak, ada yang obat, ada yang racun. Jadi Chandra harapkan belilah kepada youtuber-youtuber yang sudah senior, yang sudah tahu. Kalau mungkin mereka sudah ada reseller juga, jadi mereka pasti akan ngasih tahu yang benar. Jadi bagi pemula-pemula yang mungkin banyak bertanya di grup-grup, belajarlah di YouTube guru-guru Chandra dan sahabat-sahabat Chandra ya. Belajar dulu, tidak apa-apa. Chandra dulu belajar setelah viralnya itu kita belajar 4 bulan. Mengklarifikasikannya, mensinkronkannya dengan situs-situs luar ya, penelitian luar. Kita coba, kita tes, dengan betadine pun kita coba tes. Kemudian baru alhamdulillah baru bisa kita jual. Jadi tidak serta-merta dapat langsung dijual, jangan, teman-teman ya. Jadi memang harus klarifikasi yang benar, jelas, dan
berkhasiat. Oke kawan-kawan ya, dan kemungkinan kita nanti akan masuk ke lembah ini. Kita cari di lereng-lereng sebelah sana. Kita akan mencari yang terbaik dari jenis Uvaria. Dari bajakah ini teman-teman ya, bajakah tampala hitam, tampala bau rempah, dan bajakah litoralis, dan juga bajakah kalalawit uncaria. Nah, ini nanti kita akan tanami tumbuh-tumbuhan yang lebih berkhasiat dan bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini di puncak ini Chandra menanam pisang. Jadi kita orang kampung itu harus rajin menanam. Ini kawan-kawan. Nah, kita menanam pisang. Itu jengkolnya, cabenya lagi berbuah nih kawan-kawan. Nah, jadi ini ibaratnya vlog kita sekarang ya, vlog ke ladang Chandra. Melihat perkembangan ladang-ladang kita. Ya, ini buah cabenya alhamdulillah. Ini cabai setan ini kawan-kawan ya. Ini yang pedas-pedas buat digunakan buat yang bon cabai yang pedas-pedas itu kawan-kawan ya. Inilah dari cabai setan namanya. Ini kalau di kampung Chandra ini murah, tapi di kota-kota ini mahal harganya karena pedasnya yang sangat luar biasa, ini menyengat. Jadi kalau di desa itu kurang laku. Tapi kalau orang desa tahu, kalau di kota ini mahal malahan. Buat pecel lele, buat ini teman-teman ya, itu sangat dicari orang di kota nih, yang buat yang pedas-pedas kayak rasa neraka itu kawan-kawan ya, mie neraka atau bakso neraka itu menggunakan cabai setan itu namanya sama kami ya. Oke, nah ini. Nah, ini teman-teman ya. Informasi juga bagi teman-teman yang mungkin tiroid ya. Tumbuhan ini sangat berkhasiat ini. Ini tiroid. Bagi yang tiroid ini kabarnya dari teman-teman grup, ini berkhasiat juga untuk obat tiroid. Ciplukan ya teman-teman ya. Nah, ini. Ini kayu manis, kulit manis. Kawan-kawan ya. Ya. Nah, ini yang Micamia namanya teman-teman ya. Ini banyak ini. Ini berpotensi juga untuk obat kanker. Cuman tempat kami menggunakan ini Micamia ini di Ristoja ini sudah diteliti kawan-kawan ya. Obat juga ini. Apa nama Indonesianya itu? Kalau Micania kalau nggak salah nama ilmiahnya. Sembung rambat teman-teman ya, sembung rambat. Kita belajar Ristoja juga kawan-kawan ya, riset tumbuhan obat dan jamu. Tapi itu jarang dipublikasikan. Jarang. Nah. Oh, itu ada ini tadi Spatholobus. Tuh ada Spatholobus bajakah, dia tumbuh di bukit gunung ini kawan-kawan ya. Nah, ini ada lalapan obat kanker, lalapan kawan-kawan ya. Di sini ini banyak kerah hama kawan-kawan. Kerah hama itu sangat banyak sekali, jadi habis ini kelapa kita. Kerah itu berasal dari bawah-bawah itu. Mereka kan ada kerah juga. Nah, itu lihat. Ini tanaman kangkung kita ya. Ya, beginilah kawan-kawan, hidup di kampung itu harus memanfaatkan lahan. Jangan lahan dibiarkan kosong, meskipun jauh kita akan tetap menanam. Nah, ini kawan-kawan ya. Di sini juga Chandra pernah memvideokan mencari kayu bajakah. Ini ketemu Spatholobus suberetus, Spatholobus ferruginous ketemu di sini, dan Litoralis Hess. Nah, itu. Nah, itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan.
Ada Spatholobus teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, kita belajar ini kayu bajaka ini kita banyak menemukan yang kita sudah belajar: Spatholobus subretus, Littoralisas, Spatholobus gyrocarpus, Spatholobus Parviflorus ya, dan sebagainya. Jadi kita klarifikasikan jenisnya. Nah, ini cabai kita. Nah, harga cabai sekarang turun kawan-kawan ya. Itulah susahnya kita di desa ini. Kalau di kota Chandra nggak tahu harga cabainya gimana. Nah, kita nanam cabai sini kawan-kawan ya. Vlog hari ini. Ya. Nah, ini salah satu ini teman-teman ya yang bagus, obat gula. Putri Malu. Nah, ini yang Putri Malu. Dia nih ada 3 jenis Putri Malunya teman-teman ya. Inilah yang untuk obat. Ini Chandra bandingkan. Ini Putri Malu juga. Nah, ini. Tapi ini bukan yang untuk obatnya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini ciri-cirinya. Ini yang bukan obatnya. Dia serupa kayak gitu juga. Oke, ini kita cabut kawan-kawan ya, karena mengganggu. Oke, uji coba cabut Putri Malu. Banyak durinya kawan-kawan. Keras. Menutupi ladang ini. Nggak sanggup lah, yang kecil-kecil aja. Nah, ini dicabut. Kalau enggak penuh sama ini semuanya nanti. Ini uratnya. Jadi ini jangan diambil kawan-kawan ya. Putri Malu yang obat itu yang itu tadi. Yang kecil-kecil itu tadi ya. Nah, ini herbal juga kawan-kawan ya. Ini buat berak darah, alternatif berak darah. Itu ada yang berak darah, tapi ini secukupnya kita cabut, kita bersihkan, kita ini rebus teman-teman ya. Kita minum juga. Nah, ini obat berak darah alternatif, tapi salah satu jenis kayu bajaka bisa untuk obat berak darah teman-teman ya, yaitu Spatholobus ferruginous. Itu bisa kawan-kawan. Nah, ini kita tanam mangga, alhamdulillah hidup ya. Nah, ini kawan-kawan, jurang-jurangnya. Jadi di sana itu dalam-dalam itu kawan-kawan ya. Nah, kita masih di desa. Jadi kalau kita alhamdulillah punya ilmu di desa ini, kita cari yang obat, bisa kita manfaatkan untuk keluarga dan saudara. Bisa juga kita jadi kita bantu orang-orang yang sakit teman-teman ya. Alhamdulillah itu juga dapat penghasilan. Jadi kalau tidak, kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan obat, bisa juga menanam tumbuh-tumbuhan pangan dan sebagainya. Oke. Nah, ini. Nah, ini banyak nih tumbuh-tumbuhan di sini kawan-kawan ya. Nah, ini. Nah, ini namanya tempat saya, ini namanya Rimbang. Tahulah tempat teman-teman itu buat obat juga itu kawan-kawan ya. Ini bayam kita juga ada di sini, bayam. Nah, ini bisa buat obat ini kawan ya, Putri Malu yang obat. Ini bayam kita. Jadi bagi teman-teman yang di desa, harap gunakan kebun-kebunnya untuk bisa jadi bermanfaat kawan-kawan ya. Oh, ini labu kita sudah besar ini kayaknya. Nah, alhamdulillah kawan-kawan. Wish, luar biasa. Nah, alhamdulillah. Nah, labu. Bapak yang nanam ini. 2 kawan-kawan ya. Alhamdulillah. 2 buah labu kita sudah besar-besar. Nah, ini kawan-kawan ya. Ya, alhamdulillah selamat dari musuh. Kadang-kadang orang malam juga mau mencicipinya kawan-kawan. Nah, ini keladi sayang anak. Ya, bunga-bunga sekarang lagi viral kawan-kawan. Itu bisa juga dijadikan tanaman. Monstera, Anglomena,
Itu banyak tuh janda-janda bolong itu lagi viral tuh kawan-kawan ya. Jadi bagi kawan-kawan di kampung itu bisa dikumpulkan. Nanti kerjasama dengan orang yang penjual bunga, teman-teman juga dapat budget, dapat juga rezeki dari sana. Nah, kita tetap menanam ini. Ini bekas orang malam yang membongkar hobi kita ya. Nah, ini bekas orang malam membongkar hobi kita. Ya, biarlah yang rezekinya buat dia juga. Nah, banyak ini. Nah, ini bolong-bolong hobi kita kawan-kawan ya. Kebun kita kawan-kawan ya. Chandra juga dapat ilmu teman-teman ya, kalau kita mau menanam jengkol dari ini tanpa setek ya, sebaratnya ini dengan setek teman-teman ya, bisa jengkol ini. Cuman ilmunya begini kawan-kawan. Itu jengkol kita potong, jangan sampai tunggu getahnya itu kering, harus langsung ditancapkan, ditanamkan, itu biasanya langsung bisa tumbuh kata guru Chandra. Jadi orang sudah banyak mempraktekannya, itu ilmu tuh kawan-kawan ya, memperbanyak jengkol. Tapi caranya langsung ditanam. Kalau kita ada pulau bed langsung kita tanam. Itu insya Allah itu ada yang bilang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Cuman caranya kata guru Chandra itu kalau dapat dikasih lapisan ini lidah buaya biar getahnya itu tidak cepat turun ya. Jadi bisa langsung tumbuh dia, bertunas. Ya, kita berbagi ilmu sini teman-teman ya. Ya, kita di dusun, di desa. Nah, ini bengkuang kita. Bengkuang ini bukan Spatholobus teman-teman ya. Walaupun dia daun 3, nama ilmiahnya lain lagi bengkuang ini. Karena yang Spatholobus itu tumbuhan liana yang hidup di hutan, yang memanjat. Yang itu bajakah lah. Kalau orang Kalimantan bilang bajakah. Nah, itu yang Spatholobus. Tapi kalau yang bengkuang ini bukan masuk Spatholobus. Nama ilmiahnya berbeda. Meskipun dia daun 3 kawan-kawan ya.